Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Rahmatia, NIM G0111913770, kelompok 3, kelas Fisiologi Tumbuhan A. Hari ini adalah hari praktikum kedua dengan judul kerapatan dan bukaan stomata tanaman C3 dan C4. Baik, saya akan memaparkan hasil review jurnal saya mulai dari pendahuluan sampai pada kesimpulan. Baik, pertama pendahuluan. Di pendahuluan itu saya membahas tentang stomata. Stomata adalah bagian epidermis organ tumbuhan di mana terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penjaga. Letak stomata terletak dua bagian pada permukaan daun. Stomata permukaan atas disebut abaksial, sedangkan stomata pada permukaan bawah disebut adaksial. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2, di mana ini sangat diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, stomata terletak pada permukaan daun bagian atas dan permukaan daun bagian bawah. Perbedaan tanaman C3 dan C4. Tanaman C3 adalah tanaman yang mempunyai lintasan atau siklus PCR photosynthetic carbon reduction atau sering disebut dengan siklus Kelvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C. Sedangkan tanaman C4 adalah kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan reaksi gelap fotosintesis melalui jalur 4 karbon. Faktor yang mempengaruhi kerapatan dan bukaan stomata. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu intensitas cahaya. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata membuka di pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah pada daun juga menyebabkan membukanya stomata. Kemudian yang kedua, faktor internal, yaitu jam biologis, di mana jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan pada malam hari terjadi pembasahan ion yang menyebabkan stomata tertutup. Berdasarkan uraian tadi, maka perlu dilakukan praktikum ini untuk mengetahui proses membuka dan menutupnya stomata serta mengetahui faktor apa yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Tujuan dari praktikum ini yaitu menemukan fakta mengenai letak stomata pada daun, menemukan fakta perbedaan stomata antar spesies tanaman C3 dan C4, mendeskripsikan bentuk stomata pada setiap tanaman, dan mendeskripsikan mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Kegunaan praktikum ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui letak stomata pada daun, mengukur dan menghitung luas bukaan stomata dan kapan stomata itu membuka, dan mempraktikkan bagaimana cara mengambil stomata dari daun. Kemudian metode praktikum. Praktikum ini dilaksanakan di Bontocaku, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada hari Sabtu pukul 10 sampai 15.30 waktu Indonesia Timur. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu tanaman C3 dan C4 yang ada di sekitar rumah, misalnya kakao, pisang, jagung, dan yang lainnya. Kemudian kuteks bening dan selektif bening. Kemudian alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu mikroskop elektro, objek jelas, dan kotak alat. Adapun metode praktikum ini, yang pertama teknik pengambilan preparat. Jadi mengambil sampel preparat di antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian memilih daun tua dan daun muda. Kemudian daun tersebut dilap menggunakan lap kasar dan lap halus. Kemudian mengoleskan kuteks secara merata. Lalu tunggu
selama 15 menit. Kemudian menempelkan isolasi bening dan mengurutnya secara perlahan. Tunggu selama 15 sampai 30 menit. Kedua, yaitu mengamati dengan menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan lap kasar dan lap halus. Kemudian dihubungkan dengan listrik. Kemudian preparat itu kita amati, geser ke kiri atau ke kanan sampai mendapatkan gambar stomata. Setelah mendapatkan gambar stomata, maka menghitung panjang dan lebar bukaan stomata berdasarkan skala pada mikrometer okuler. Kemudian menghitung jumlah stomata serta menghitung kerapatan stomata dan luas bukaan stomata. Berdasarkan praktikum kerapatan stomata pada hasil review jurnal, maka diperoleh hasil bahwa panjang suatu lubang stomata, indeks kerapatan serta ukuran sel epidermis dan perkembangan ukuran daun itu dipengaruhi oleh cahaya matahari, di mana pada gambar 1 menunjukkan hubungan antara kerapatan stomata dan intensitas penyakit bulai. Garis linear menggambarkan hubungan antara kerapatan stomata dengan intensitas penyakit, di mana garis linear tersebut memiliki persamaan Y sama dengan 1,0731X dikurang 50,2 dengan koefisien korelasi sebesar 0,72526. Koefisien korelasi sebesar itu menunjukkan bahwa korelasi antara kerapatan stomata dengan intensitas penyakit bulai itu tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanti yang menyatakan bahwa kerapatan stomata mempunyai pengaruh pada terjadinya intensitas penyakit bulai pada tanaman jagung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kerapatan stomata, maka menyebabkan semakin tingginya intensitas penyakit bulai pada jagung. Kemudian kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai kerapatan stomata jagung yang semakin tinggi akan menyebabkan intensitas penyakit bulai semakin tinggi. Semakin tinggi nilai intensitas penyakit bulai pada jagung akan mempunyai kandungan klorofil dan berat kering yang semakin rendah. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.